Ya, hari ini kita masuk di bab 1 tentang bagaimana kita hidup dan bertumbuh ya. Oke. Ya, perhatikan di depan. Ada gambar apa ini? Iya, makanan pokok. Ada roti. Sebelah sini, yang hijau. Yang di bawah. Sebelah sini. Minuman, berupa apa saja ini? Susu, apa ini? Ya. Dan sebelah sini. Baik. Tubuh kita ini dia membutuhkan oksigen dan makanan agar dapat menjalankan fungsi tubuh dengan optimal. Manusia, pertanyaannya bahwa manusia kalau satu hari dia tidak makan, apakah masih bisa bertahan hidup? Ya. Satu hari kalau dia tidak minum, apakah masih bisa bertahan hidup? Masih punya kemungkinan untuk bisa bertahan hidup. Satu hari kalau dia tidak makan lauk, masih bisa hidup tidak? Bisa. Ya. Satu hari kalau dia tidak makan sayur, bisa hidup tidak? Dia tidak makan buah, bisa hidup tidak? Dia tidak minum susu, bisa hidup tidak? Tetapi kalau manusia dalam satu hari, jangankan satu hari, 5 menit, 10 menit, dia tidak bernapas. Ada yang biasa selam? Yang biasa selam? Selam di laut dengan kacamata. Ya. Kalau kita selam tanpa alat bantu pernapasan, manual ya, hanya kacamata saja. Kita selam di dasar laut, kita bernapas tidak? Tidak. Kita tahan itu napas. Ada penyelam-penyelam yang ini sudah biasa, dia bisa sampai 10 menit, ya, bahkan 15-an menit, bisa. Tetapi kita yang napasnya hanya setengah-setengah, kita baru turun langsung naik. Kenapa? Karena kita tidak mampu, kita tidak bisa bertahan. Tanpa bernapas itu kita tidak bisa. Dia baru selang turun langsung naik. Begitu kan? Biasa. Yang laki-laki biasa, yang suka mandi di pantai, ya toh? Ada yang bilang, Pak Guru masih kecil juga biasa begitu. Ketika umur kalian, ya kita lomba selam, kita uji nafas. Biasanya begitu. Lalu mulai tutup hidung, begitu kan? Tidak lama satu sudah muncul. Iya. Itu membuktikan bahwa kita tidak bisa bertahan kalau tanpa bernapas, ya. Apa saja nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh? Nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, yang pertama itu protein, karbohidrat, lemak, mineral, vitamin, serat, dan air ya. Oke. Di gambar tadi sudah terlihat jelas ya, bahwa yang dibutuhkan oleh tubuh itu sudah terlihat jelas di gambar tampilan awal tadi. Ya. Oke? Ya, nutrisi atau gizi yang seimbang harus disertai dengan aktivitas fisik rutin serta berat badan yang ideal untuk membuat hidup menjadi lebih sehat
dan berkualitas. Abang Rizky, ya. Terkadang kita punya berat badan lebih juga itu tidak sehat. Ya toh? Berat badannya harus seimbang. Betul? Ya. Kalau kita terlalu gemuk, itu kadang kita dicap, dinilai seperti ayam potong. Tahu ayam potong? Ayam potong jalannya bagaimana? Dia larinya? Ya. Jadi nutrisi atau gizi yang kita konsumsi, kita ini harus seimbang, disertai dengan aktivitas fisik yang rutin. Ada perbedaan? Ya, ada perbedaan ketika orang gemuk yang setiap harinya hanya duduk, hanya makan, hanya tidur, kurang bergerak, kelihatan sekali. Ya toh? Ada juga yang memang walaupun badannya gemuk, tetapi dia selalu beraktivitas. Iya. Tidak mau dia kurus, tetapi kita lihat perbedaan dari fisiknya, ya, tubuhnya. Sedikit kekar, gemuk tapi sedikit kekar. Itu berarti dia selalu beraktivitas, selalu berolahraga. Ya. Rizky kelihatan tidak bahwa orangnya selalu beraktivitas? Tidak. Rizky di rumah jarang beraktivitas. Ya. Ngambil terus. Main HP. Makan jalan terus. Aktivitas kurang, ya. Gerak-geraknya kurang. Siapa? Nona? You? Suka gerak-gerak, suka olahraga. Apalagi sekarang musim hujan. Tidak semua punya kebun toh? Seimbangkan, makan banyak, istirahat cukup, tetapi bergerak, beraktivitas juga harus seimbang, ya. Bagaimana cara mengatur pola hidup sehat untuk menjaga organ tubuh kita agar tetap sehat? Kita lihat. Ya, kita lihat di sini bagaimana bernapas membantuku melakukan aktivitas sehari-hari. Bagaimana bernapas membantuku melakukan aktivitas sehari-hari. Lihat di sini ada gambar. Ya, ini makanan. Ya, oksigen, karbon dioksida, energi. Ya. Manusia membutuhkan keempat ini. Ya, manusia butuh makanan tidak? Butuh. Butuh oksigen? Butuh. Butuh karbon dioksida? Butuh. Dia butuh tidak? Tidak. Energi? Butuh. Ya, yang ini masuk. Makanan dia masuk. Oksigen dia masuk. Ya toh? Dikonsumsi oleh manusia. Yang dia keluarkan ini anak panah biru ini yang dikeluarkan. Dia keluarkan karbon dioksida. Dia keluarkan energi. Ya. Makanan yang masuk ini dia menghasilkan energi. Ya. Oksigen yang masuk ini dia menghasilkan, dia masuk lalu ya keluarkan karbon dioksida. Ya. Oke. Jelas di gambar ya? Apa yang diperlukan manusia agar dapat bertahan hidup? Seperti yang di awal Pak Guru bertanya, manusia kalau dalam satu hari dia tidak makan, apakah dia bisa bertahan hidup? Masih bisa. Dia tidak minum, apakah masih bisa bertahan hidup? Masih, ya.
Apa yang diperlukan manusia agar dapat bertahan hidup? Oksigen. Ya, yang utama itu oksigen. Oksigen. Oke. Ya, seperti tadi ada yang jawab, yang paling utama yang dibutuhkan manusia itu adalah makan, ada minum, tetapi hal yang paling utama itu adalah oksigen. Makanya jawab Pak Guru bilang, Pak Guru bertanya, apakah dalam satu hari kalian tidak makan, apakah masih bisa bertahan hidup? Masih. Tidak minum masih bisa bertahan hidup? Masih. Tetapi kalau tidak bernapas, berarti sudah ambulans sudah bunyi. Bunyinya bagaimana? Nah, kita sudah dengar bunyi ambulans wiu, berarti kita sudah drop out. Kita sudah ke alam sebelah ya. Oke. Kita lihat organ pernapasan manusia ya. Proses bernapas dari oksigen yang dihirup oleh hidung. Mana Mail? Ya, yang tadi Mail bilang manusia bernapas dengan hidung. Ya. Dihirup oleh hidung sampai menjadi energi yang dibutuhkan merupakan ini proses yang panjang ya. Nah, setelah dari hidung, ya, udara yang dihirup akan masuk ke organ pernapasan berikutnya. Pertama memang dia masuk melalui hidung. Iya. Dihirup oleh hidung, lalu dari hidung udara yang dihirup akan masuk ke organ-organ pernapasan berikutnya. Ya, kita lihat organ pernapasan yang berikut ini Terdiri dari rongga hidung. Silakan sedikit lagi, Pak. Tinggal sepuluh. Silakan lagi. Dan cepat. ini cepat sekali. Tadi 7, 10, 1. Ya, paling 1,05. Iya, Pak. Ya, Ini kan lama. tidak apa-apa. Lama bro di sini. Lama. Betul. Ya. Organ pernapasan yang tadi yang dimaksud itu terdiri dari rongga hidung, tenggorokan, batang tenggorokan, cabang batang tenggorokan, anak cabang tenggorokan, paru-paru dan diafragma. Ya. Nanti setelah ini kita lihat satu persatu organ-organ pernapasan itu. Oke. Ya, perhatikan gambar di depan. Ya, perhatikan gambar. Sudah lihat gambar? Ini gambar apa? Gambar manusia. Laki-laki atau perempuan ini? Laki-laki. Tahu dari mana kalau ini laki-laki, kalau ini bukan perempuan? Ya, jelas ya. Ini laki-laki. Kita 10 tuh, Pak. Yang pertama kita lihat rongga hidung. Semua punya hidung? Punya. Anda punya hidung tidak? Yakin? Mana hidungnya? Oh, ini. Ada yang hidungnya pesek. Ada yang hidungnya mancung. Yohan sudah senyum-senyum, Gaston hidungnya pesek atau mancung? Pesek. Semua sudah mulai raba-raba hidung.
Hidung siapa yang paling cantik? Nail. Oke, lanjut ya. Hidung ini adalah pintu masuk dan pintu keluar bagi udara. Jelas. Kita hirup udara melalui hidung. Keluar juga melalui hidung. Coba semua praktekkan itu. Hirup udara. 1, 2, 3. Hirup sama-sama. Tahan. Keluarkan. Lagi. Hirup. Tahan. Tahan. Ada yang sudah keluarkan. Itu membuktikan bahwa kita sangat bergantung pada yang namanya oksigen. Ya, kita hirup, kita tahan, tahannya saja berapa detik saya tidak mampu. Apalagi dalam 1 hari kalau kau tidak bernapas. Coba. 1, 2, 3, tahan. Tahan. Ukur dia jam ya. Tak, tak, tak. Hanya 5 detik saja tidak bisa. Ya,